Usaha lu bisa teriak-teriak gitu loh. Karena kan menikah seperti itu menurut gue. Bener. Jadi sampai kapanpun gue gak akan mau cewek gue tinggal sama nyokap gue gitu loh. Ya jangan menikah kalau lu belum siap, rezeki lo belum ada, gini. Ngapain sih lo bikin perjanjian pranikah kalau emang lo nggak siap ya nggak usah aja. Budaya apa adat sejarah semua kan dilihat sama orang tua. Kalau anak sekarang kan menikah itu cuma ngelihat gua seagama, gua sepemikiran, gua mau hidup bareng sama dia. Padahal nggak sesimpel itu, woi. Buat orang tua, tapi menurut gue simpel itu, ngerti nggak? Tapi gue bilang, tapi dari lubuk hati gue terdalam, gue harus punya keturunan. Kalau lu mau tetap menanya kapan kamu nikah, lu harus siap ditanya dan mau ditanya kapan lu mau mati. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Blue Media. Halo hati, tempat dimana kalian bisa bebas bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocom Ahmad. Ya, akhirnya kita balik lagi. Kita balik masih selalu bersama Boco. Apa kabar Fir? Wih gila, hari ini sambil makan seru nih kayaknya Fir. Oh ya, kita tuh juga dapat sponsor yang sama, yaitu Hayal Coffee. Hayal Coffee Studio. Dia ada 2 tempat, ada di Ben Hill sama di Bali. Di Bali, jangan lupa datang. Gue nyobain Red Velvet. Episode Red sebelumnya Velvet. gue nyobain matcha. Oh, gue selalu kopi susu gula arennya, gue suka banget gula arennya mereka. Sama donatnya. Oh iya, donat enak. Tadi sebelum syuting abis sama gue. Bener juga. Mana kita tuh ada makanan tapi bukan sponsor ya, buat teman-teman yang ada produk-produk makanan, minuman, baju-baju boleh. Karena boleh. baju kita aja tetap dapat sponsor dari. Betul. Serval.co. Iya, gue masih dengan paket hat yang sama ya, belum ganti nih teman-teman. Gue baru dapat hoodie yang belum keluar. Oh gitu. Iya dong, spesial kalau buat gue. Kok gue nggak sih, Cum? Oke Fir, gue mau nanya sama lo Fir. Sambil mau makan. Boleh. Soalnya lo harus makan, soalnya pertanyaan gue berat. Masa sih? Berat. Emang kita topik kali ini apa nih, Cum? Tuntutan. Pressure. Tentang Umur dan pernikahan. umur dan pernikahan. Standarnya banyak dong di budaya kita. Bener. Tapi gue mau ngasih tau juga buat teman-teman yang mungkin nantinya akan suka sama konten ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, share. Dan kalau kalian suka sama kontennya aku sama Bocum, kalian mau seminggu 2 kali tayang, nah kalian tulis di kolom komentar. Boleh. Karena itu tergantung kalian semuanya. Kita mengikuti ya teman-teman. Betul. Jangan lupa. Instagramnya juga ada di bawah sini. Kalian bisa follow Instagram Blue Media, Instagram Halo Hati, dan Instagram kita berdua. TikTok juga jangan lupa. TikToknya juga jangan lupa. TikToknya Blue Media. Dan kalau kalian mau motong penggalan episode kita, kalian boleh banget langsung potong aja. Tapi jangan lupa tulis kredit title-nya dari kita agar mereka bisa nonton secara full. Susah lo ngoceh-ngoceh begini lo, ente main potong-potong aja ente. Bener. Untuk abang-abang ini kan jago-jago. Bener. Kita kan bekerja capek ya. Betul. Bener. Cum, emang apa maksudnya tuntutan pernikahan gimana sih? Pressure Lo umur pernikahan berapa apa? sekarang? Gue 25. 25. Iya. Udah berapa banyak tuntutan pernikahan yang lo dapet? Gue tuh tuntutan pernikahan tuh bukan dari keluarga, Cum. Dari mana? Lebih ke diri sendiri. Sosial? Diri sendiri sih. Gue kalau sosial kayak, ya banyak orang yang udah tanya bener. Kayak kapan nikah, terus pacarnya mana. Kan gue juga belum ada pacar kan. Pacarnya mana, kapan nikah. Kalau udah pacar tuh, kapan lu nikah, bla bla bla. Tapi menurut gue pressure dari luar tuh masih standar-standar aja. Pressure dari diri sendiri anjir yang berat. Karena apa? Karena sosial media. Masa sih? Jadi gini, gue tuh bukan tipe orang yang pengen kebelet nikah. Dan nyokap-bokap gue santai banget. Oke. Cuman akhirnya setelah gue main sosial media ngeliat teman-teman gue udah menikah, punya anak, gue jadi merasa anjing gue gagal loh. Nah, kok gagal? Ya karena gue seumuran mereka dan mereka udah dapat itu semua, gue belum, ngerti nggak? Walaupun misalkan secara karir atau secara hal gue di atas mereka gitu loh. Cuman jadi standarnya itu di umur gue ini gue harus menikah, walaupun sebenarnya menikah kan siap-siapan ya. Iya. Iya kan? Tapi karena gue melihat mereka udah menikah, gue belum, gue ngerasa gue gagal. Tapi kan gini, cuma maksudnya kalau gue tuh bukan karena sosial medianya, gue emang karena diri gue sendiri. Kenapa diri lo? Ini faktornya jadi ini sih, kayak gue tuh kan orang tua gue tinggal satu, nyokap gue udah almarhum udah 1 tahun. Terus gue tinggal sama bokap. Sedangkan cewek kan nanti kalau nikah tuh dia bakal yang dibawa kan sama suaminya. Gue bakal ngikut elu nih kasarnya gitu. Terus kalau nanti gue nikahnya masih lama lagi, satu gue nggak tahu gue punya waktu sampai kapan sama bokap gue. Gue takut di hari-hari spesial dan di momen-momen penting gak ada dia. Dan gue kalau ngadu udah bingung jadinya sama siapa, nyokap udah nggak ada gitu kan. Kalau harus bokap nggak ada juga, gue baru nikahnya. Kalau gue punya mertua yang baik, yang sayang sama gue, yang bisa fair, objektif. Kalau di belakang kamera udah ngangguk tuh. Karena sepakat, karena maksudnya gini loh.
Perempuan itu banyak cum. Gue taruh dulu deh. Perempuan itu banyak faktornya. Ketika lo nanti nikah, lo dibawa sama keluarga suami lo harus akrab sama mereka dan segala macemnya. Pikiran kita tuh pasti kalau nantinya mertua gue baik dan sayang sama gue, oke. Dia kalau ada masalah bisa objektif nilainya, oke. Tapi kan banyaknya enggak. Belain namanya anak mah, mama anak pasti kan dibelainnya itu dulu. Nah kalau nantinya gue nikah di kala kedua orang tua gue udah nggak ada, kayaknya rasanya bakal sakit banget. Iya benar-benar. Gue nggak tahu harus kemana. Kalau gue mau ke kakak gue juga pasti kakak gue udah akan punya keluarga sendiri. Apalagi gue cuma 2 bersaudara, dua-duanya cewek. Jadi pressure itu yang paling pertama menjadi acuan gue. Kedua, gue nggak mau terlalu jauh umurnya sama anak gue. Wah, itu gue banget lagi. Karena gini, gue tahu nih cum, gue nggak sebaik itu, gue belangsak banget misalnya gitu ya, gue punya banyak sikap keburukan. Kalau nanti turun ke anak gue dan gue nggak bisa cukup punya tenaga, cukup punya waktu dan umur yang masih sangat baik untuk nemenin dia gimana? Iya, ngerti gue. Kalau dia nurunin sikap gue yang jelek gimana? Atau kalau misalnya suami gue nggak baik juga, dia nurunin dari suami, ntar gimana? Ngerti gue. Itu tuh 2 faktor itu yang paling penting. Ngerti gue. Kalau masalah tuntutan dari orang-orang luar masih bisa kita sepelein sih menurut gue. Terus sosial media dengan tekanan-tekanan gue yang lain, di mana gue ngerasa gue punya banyak banget trauma juga dari masa lalu gue yang kayak kapan sih ini selesainya? Walaupun bener ya pernikahan itu tidak menjadi jawaban atas penyelesaian segala masalah yang lo punya di hidup ini. Tapi ya ada momen di mana gue pengen juga yang gue bilang, gue pengen ada ketika gue capek. Gue tahu gue harus pulangnya kemana. Gue tahu gue ada bahu yang nungguin gue. Buat cerita. Itu 3 faktor itu dong paling penting. Kalau yang pertama ketika lo menikah lo bisa dapat mertua yang baik atau enggak. Jadi gue punya prinsip gini ya. Gue belum menikah, cuman gue bilang sama cewek gue punya prinsip gini. Mau sebaik apapun orang tua gue nggak mau ketika gue menikah cewek gue tinggal sama orang tua gue. Mantap. Iya, gue punya prinsip kayak gitu. Dan itu bukannya buat nyenengin cewek gue, karena gue berpikir gini, sebaik-baiknya orang tua gue, pasti ada budaya atau ada hal-hal yang ngebuat cewek gue tuh nggak nyaman. Pasti ada tuntutan dari orang tua gue yang, gue ngurus anak gue kayak gini loh. Dan lo harus bisa ngurus anak gue kayak gini. Padahal guenya biasa aja. Guenya ya kita bareng-bareng. Hari ini lo cuci piring, gue cuci baju, besok lo cuci baju, cuci piring, nggak masalah. Cuman mungkin itu menurut orang tua gue adalah mungkin mindset orang tua ya, istri kan harus bisa mengayomi, ngerti nggak? Jadi hal-hal itu yang gue hindarin sampai gue bilang sama cewek gue nggak mau lu tinggal sama orang tua gue. Bukan karena gue nggak sayang orang tua gue anak satu-satunya, gue mau sampai mati gue sama orang tua gue. Cuman gue ngelihat ada faktor-faktor yang ya gue pengen bangun rumah tangga gue yang cewek gue real, gue juga real gitu loh. Kita bangun satu hal yang bareng tanpa tuntutan dari manapun gitu loh. Apalagi tuntutannya emak gitu. Iya, mau belangsak segimanapun, yang penting kita berdua gitu loh. Ngerti nggak? Lo kalau gue selalu bisa teriak-teriak, gue selalu bisa teriak-teriak gitu loh. Karena kan menikah seperti itu menurut gue. Bener. Jadi sampai kapanpun gue gak akan mau cewek gue tinggal sama nyokap gue gitu loh. Gitu sih kalau gue. Terus kalau misalkan lo bilang takut dapat mertua nggak baik, kayaknya kalau misalnya sudah masuk jenjang pernikahan ya. Maksudnya udah bisa nerima. Bukan nggak baik sih cu, maksudnya kayak kalau nanti dia, aneh gini. Kalau kata orang, ini gue sepakat banget. Lu baru tahu dia kayak gimana, baru tahu bener-bener the real orang itu kayak apa setelah lu menjalani proses pernikahan. Betul. Nyokap gue juga ngomong gitu. Mungkin pas lagi awal-awal kita masih pacaran baik-baik aja, kita nggak tahu cuma pas udah nikah kayak gimana, pressure-nya apa yang tadi lu bilang, takutnya ntar ada standarisasi tersendiri. Karena cewek itu kompetitif banget, men. Iya, betul. Kompetitif banget. Betul. Setuju gue. Tapi gini, cewek gue dulu tuh pernah ngomong gini. Lu tuh nggak akan pernah tahu orang 100% sampai dia mati. Makanya seumur hidupnya kita akan terus belajar tentang seorang. Oh itu ya. Karena orang tuh setiap hari ada sifat baru yang kita baru tahu gitu loh. Setelah menikah pasti berubah juga. Pasti kayak ternyata begini, ternyata begitu, ternyata begini. Cuman kalau misalkan ya, kalau gue liat pernikahan ya, dulu itu gue selalu patokan gue sosial media tentang pernikahan. Sampai akhirnya gue sadar, Fir. Kadang gue dapat konten-konten di sosial media tentang menikah itu nggak harus nunggu rezeki, menikah itu hanya rezeki sendiri, gini. Gue slide ke bawah, gue nemu konten yang ya jangan menikah kalau lo belum siap, rezeki lo belum ada, gini. Jadi kalau misalkan lo ikutin sosial media, lo nggak akan pernah nikah menurut gue. Bener. Karena emang
pernikahan itu punya gamenya sendiri-sendiri setiap rumah tangga menurut gue. Gue percaya itu punya rumah tangga sendiri-sendiri, dan gue percaya dalam menikah itu ada rezekinya gitu loh. Rezeki pernikahan tuh ada sih, gue lihat. Karena gue tuh dulu tipe orang yang ya udahlah, nggak usah terlalu ngejar duit gitu loh. Hari ini gue kerja, besok gue makan, ya udah selesai gitu loh. Terus karena gue hidup kayak gitu, gue nggak ada saving atau apa terus segala macem. Tiba-tiba ketemu cewek gue terus mau serius mau nikah. Anjir, mati gue. Gue bilang, mati nih gue, duit dari mana nih gue? Rezeki dari mana? Dan cewek gue kan tipe orang yang berada gitu ya. Tiba-tiba pas gue niatin Fir. Ada kebuka jalannya. Teman gue bilang gini, gue sering curhat sama teman gue kan. Teman gue bilang gini, lu taruh tanggal aja. Beneran lu, udah lu taruh tanggal aja. Gue taruh tanggal, gue mau nikah tanggal segini. Rezekinya kebuka Fir. Sampai hari ini gue pede banget datang ke keluarganya. Gue nggak tahu itu gimana caranya, tapi rezekinya ada. Di situ gue percaya, gila ya. Lu mau nikah kapan rencana? Gue nikah September rencana. September. Lu nge-startin lu naruh tanggal bulan apa? Januari. Lu anjrit. Iya. Nggak pede dong gue. Nikahin orang berada pasti kan nggak pasal kecil-kecilan. Dalam jangka waktu juga di tahun yang sama. Tahun yang sama. Ada rezeki. Maksudnya belum kekumpul 100%, tapi gue pede nih ini bakal kekumpul gitu. Bakal work. Tapi lo ada tuntutan dari keluarganya dia atau dari cewek lu sendiri nggak sih? Kalau tuntutan sebenarnya gue nggak tahu ya, karena kan gue baru kenal ya. Iya. Cuman yang jadi permasalahan adalah gue sama cewek gue beda budayanya tuh benar-benar. Ini definisi beda budaya loh. Afrika ketemu budaya Batak. Anjir, cewek lu Batak? Batak kan kental banget ya. Gue agak trauma lagi sama Batak. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Batak kan kental banget ya. Iya, itu maksud gue. Harus Batak. Iya. Dan Afrika juga kayak gitu. Hah? Masa sih? Makanya ketika gue sama cewek gue, kita mau nikah nih, kita udah tahu startnya bakal repot nih. Kita siap nggak nih jalanin kehidupan repot gini? Dan keluarganya Batak yang kental, keluarga gue Afrika yang kental. Akhirnya damainya gimana keluarga lu berdua? Yang ngelihat kita, karena keluarga itu bakal berdamai itu ketika ngelihat, oh anakku ternyata develop ya, anakku ternyata lebih positif ya. Lama-lama keluarga akan damai sih menurut gue. Walaupun susah banget, susah itu. Gue sampai dikatain mau nyokap gue, nggak jelas lah lu, masa nikah nggak sama yang kan bawa-bawa kitab suci lah atau apa, nikah tuh sama yang sederajat apa segala macem gitu-gitu loh. Lu muslim kan ya? Gue muslim. Tapi dia muslim juga? Muslim juga, cuman kan kalau udah orang tua tuh ngeliatnya nggak muslim. Iya. Ya nggak sih? Iya. Budaya apa, adat sejarah itu semua kan dilihat sama orang tua. Kalau anak sekarang kan menikah itu cuma ngeliat gua seagama, gua sepemikiran, gua mau hidup bareng sama dia, udah selesai. Padahal nggak sesimpel itu, woi. Buat orang tua, tapi menurut gua simpel itu. Menurut gua simpel itu, karena ketika lu menikah, ya udah, yang penting lo cocok sama orangnya. Emang lo bisa memastikan lo cocok tapi sama yang semarga sama lo? Kan nggak bisa. Tuhan kan cuma bilang, gue ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ya nggak? Tuhan kan nggak pernah bilang, gue ciptakan kalian dari adat istiadat kalian yang sama. Ya nggak sih? Dan menurut gue sesimpel itu pernikahan. Tapi jadi makin ruwet dengan ngeliat sosial media, bener. Karena gini, coba deh, kalau misalnya anggapan lah, apa ya? Kayak ada dua orang. Tapi kalian pernah kita bahas juga, cuma sebenarnya off cam ya tapi. Dua-duanya sama-sama orang berpengaruh. Yang satu bilang A, nikah itu sesimpel ya lu udah ketemu nyamannya dan cocoknya sama dia. Iya, Ada yang kedua, harus dilihat dari bibit-bibit bobotnya. Betul. Dua-duanya sama nih berpengaruh. Iya. Makin gambling, pernikahan jadi kayak makin ruwet banget tuntutannya. Iya, benar. Jadi gue bingung melangkah karena apa, sosial media tuh akhirnya nggak jadi. Mau ngelangkah takut, tapi nggak ngelangkah denger sini ngomong maju aja. Rezekinya setelah nikah ada gini. Di sisi lain juga diri sendiri, gue juga emang udah pengen misalnya gitu kan. Bingung. Tapi cowok sendiri, gue penasaran karena laki-laki ya, di sudut pandang lu mengenai persiapan pernikahan, melihat lawan jenis lu, apa aja sih Cum? Laki-laki itu biasanya nilainya? Sebenarnya kalau gue ya, kalau gue ngelihatnya cuma satu. Apa? Gue nyaman gak sama ini orang ngobrolnya? Karena menurut gue menikah tuh ngobrol doang. Kalau sadar ya, menurut gue menikah tuh cuma ngobrol. Masalah diobrolin, cara didik anak diobrolin,
Karena lu mau nggak mau harus bertahan di situ ya, karena nggak ada jalur muter balik kan dalam pernikahan. Kalau lu ngomong, ya lu menikah harus sama orang yang lu cinta. Ya lah, cinta bertahan berapa lama sih, Fir? Ya, lu liburan 2 minggu aja sama cowok lu ke Bali tiap hari ketemu. Balik ke Jakarta nyari teman nggak sih lu? Refreshing. Ya nggak? Kalau lu mau nikah karena cinta, ya cinta nggak bakal lama. Lu mau nikah karena harta, iya berapa banyak orang nikah karena harta ujung-ujungnya divorce. Bener sih. Ya nggak? Gue nyaman nggak sama nih orang? Gue bisa ngobrol lama nggak sama nih orang? Kalau gue bisa ngobrol lama sama lo dan gue tetap tenang, gue siap ada masalah gue mau cerita sama lo, gue lagi happy gue mau berbagi sama lo, ya gue akan nikahin lo. Karena gue bisa bertahan lama sama lo. Bener kata orang dulu, quotes lama tuh bener. Cantik bakal pudar, harta bakal hilang, jabatan bakal runtuh. Jabatan bakal turun. Ya nggak? Kalau kita kan cewek biasanya nilai buat gue bisa yakin nikah itu adalah dengan kesiapan laki-lakinya. Oke. Kematangan laki-lakinya, bukan matang dari segi keuangan, enggak, tapi dari kedewasaan dia. Gimana nanti gue bisa bertumpukan hidup gue ke dalam diri lu. Selamanya nih kita berdua bareng. Bisa dari situ kan ngeliatnya. Jadi kadang ada orang yang kayak, kalau mau sama dia miskin, kalau mau sama dia jelek, misalnya kayak gitu-gitu ya kan banyak ya. Standarisasi itu menjadi cukup bias di zaman sekarang gitu kan. Enggak lagi, menurut gue perempuan tuh sebenarnya ngeliatnya dari situ, dari gimana lu bisa benar-benar siap sama kitanya. Itu yang paling real. Cewek lu kayak gitu juga nggak? Atau dia pernah ngomong yang lain, ketika dia bilang memutuskan, gue mau nikah nih? Enggak, cewek gue cuman bilang, cewek gue jadi menilai gitu loh selama pacaran. Kan gue pacaran nggak lama kan, gue pacaran baru 6 bulan pacaran gue udah bahas nikah. Gue tanya sama dia, lu kenapa mau nikah sama gue? Gue bilang, karena gue ngeliat lu kayak nggak cinta-cinta amat sama gue gitu. Dia cuman bilang, gue ngeliat lu tanggung jawab, sama lu sayang sama nyokap lu. Karena ketika lu punya tanggung jawab, berarti gue bisa bertumpu sama lu. Dan lu sayang sama nyokap lu, berarti lu bisa sayang sama gue, sayang sama nyokap gue. Itu cukup kata dia. Tapi lu tahu ada jiwa kompetitif di perempuan kan? Tahu. Takut kan kalau misalnya nanti dia lebih akan sayang sama gue atau sayang sama itu, tahu kan? Nah, gue gini. Lu kan ngadepinnya gimana? Ini seru nih, Fir. Jadi gue sama cewek gue sering ngomongin anak kan. Nanti setelah menikah punya anak, cewek gue selalu bilang gue mau nanti dulu punya anak bla bla. Awalnya gue biasa aja sampai akhirnya kita dia sering ngirimin konten yang jangan sampai terlalu sayang anak sampai lupa istri gini. Sampai akhirnya gue berpikir, oh ternyata perempuan itu ada ketakutan kalau suaminya itu lebih sayang anaknya daripada dia. Ngerti nggak? Bukan dia benci anaknya ya. Iya. Cuman dia takut kayak nanti kalau gue punya anak, gue akan dapetin 100% suami gue nggak? Gue dari omongan cewek gue menilai itu. Walaupun menurut gue dari gue ngobrol sama semua orang yang udah punya anak, mau nggak mau itu akan terjadi. Ketidaksiapan itu ya? Iya, karena dari gue ngobrol sama... Dan nggak lucu banget kan kalau kita harus cemburunya sama anak, tapi kerasa. Itu terjadi, Fir. Gue belum menikah aja, cewek gue udah beberapa kali negasin itu. Ingat ya, kamu tuh sama aku tuh ngelahirin, aku tuh gini. Kamu jangan terlalu sayang sama anak sampai lupa sayang istri. Bener, gue akuin. Gue nggak bisa bilang, lo nggak boleh ngomong gitu. Itu bener. Mungkin dia bisa ngomong gitu juga pasti karena ada kejadian. Mungkin karena dia pernah ngeliat atau apa cewek istri dicuekin karena suaminya lebih sayang anak. Cuman akhirnya gue sadar kayak, wow, ternyata di perempuan, area ilmu baru buat gue. Ternyata di perempuan tuh ada ketakutan itu ya. Dan gue berpikir dari gue ngobrol sama teman-teman gue, ya benar itu akan terjadi. Karena ketika lu nikah sama dia, kita udah mikir kayak hidup gue nantinya akan sama lo. Iya. Lu rumah gue ini ketika ada satu bocil baru nih anak kita gitu kan. Gue masih akan bisa ngerasain itu nggak ya? Iya. Gitu. Dan itu beneran terjadi karena gue flashback kan lihat teman-teman gue yang tadinya pulang karena dicariin istri, sekarang apa? Pulang karena anak. Gue mau balik lah, anak gue nyariin. Gue mau balik lah kangen anak gue. Ketika mereka punya anak, gue gak pernah denger, gue mau balik karena istri gue. Gue mau balik karena kangen istri gue. Gue mau balik karena anak gue. Orang kerja capek, di video call anak kayak capeknya hilang. Di telepon istri kayak, di situ gue sadar. Aja gak, gitu. Di situ gue sadar, oh berarti ketakutan perempuan itu ternyata nyata. Cuman solusinya gimana nanti biar gak jadi kecemburuan, gimana? Itu gue gak tahu karena gue belum menjalani. Ketakutan perempuan tuh kasihnya terbagi sama anak.
Ya karena abis kita nikah kan kita udah nggak bisa, yang tadi gue bilang, udah nggak bisa bertameng lagi sama keluarga sendiri, apalagi yang kalau misalnya belum udah nggak ada siapa-siapanya, ya cuma lu doang. Itu tuh harus diobrolin menurut gue. Itu semua harus diobrolin. Gue pernah bilang sama cewek gue, cewek gue kayaknya tipe orang yang takut gitu loh, dia overthinking tentang anak, tentang nanti gimana setelah ngelahirin gimana. Gue cuman bilang, gue nggak akan memaksa lo untuk hal apapun tentang anak gitu loh. Lo yang ngandung 9 bulan, lo yang ngelahirin, lo yang bertaruh nyawa untuk ngeluarin itu anak, kenapa gue harus memaksa lo untuk ngelakuin suatu hal yang lo nggak enjoy, ngerti nggak? Tapi gue bilang, tapi dari lubuk hati gue terdalam, gue harus punya keturunan, gue harus punya legacy. Gimana solusinya? Ngerti nggak? Akhirnya cewek gue bilang, gue mau punya anak, gue juga seneng sama anak kecil, gue ngurusin anak-anak ponakan gue, tapi gue mau enjoy life dulu sama lu berdua, karena ada ketakutan itu, nanti ketika punya anak, lu bisa lebih sayang sama anak lu, dan lu lupa waktu sama istri lu, padahal lu hidup sampai mati sama istri lu, anak tuh cabut, sama kayak lu cabut dari orang tua lu, sama kayak gue cabut dari orang tua gue, gimana kalau lu lebih sayang anak lu, gue sama siapa? Cing, gue bilang bener. Solusinya gimana? Gue nggak tahu. Iya. Karena gue belum ngejalanin. Nah itu teman-teman, ini bukan lagi kampanye child free nih, enggak. Kita nggak kampanye child free, enggak. Makanya justru ini perlu dibahas karena ketika lo punya hubungan sudah mengarah ke sana dan semuanya belum clear untuk lo bahas. Pembahasan soal pernikahan tuh banyak banget. Banyak. Kesiapan materi, kesiapan kedewasaan mentality. Terus keluarga, ditambah dengan urusan anak, urusan seks, itu penting banget untuk lo bahas dulu sebelumnya sama pasangan lo untuk clear, agar lo ngejalanin nggak tiba-tiba yang kayak ujuk-ujuk nikah ya udah ntar punya anak, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, ribet. Tapi ya, ini mungkin bisa jadi pro kontra nih omongan gue. Anjir. Iya. Ini omongan gue ini gue yakin pro kontra banget. Apa tuh? Gue nggak setuju sama yang namanya perjanjian pranikah. Wah. Iya, gue tahu ini bakal pro kontra, tapi gue punya alasan. Kenapa? Gue punya alasan. Nikah itu tuh perjanjian lo sama Tuhan. Nikah itu karena lo yakin. Ijab kabul itu nggak main-main. Kenapa lo harus menyamakan pernikahan sama kayak perjanjian lo beli rumah? Kalau lo belum, kita bikin perjanjian biar apa? Kita bikin MOU buat biar apa? Biar ada jaminan. Bener nggak? Berarti lo belum yakin dong. Ngapain lo nikah? Ngapain lo nikah? Gitu loh maksud gue. Walaupun ya udah lo mau perjanjian pranikah silakan. Cuman gue enggak. Gue enggak gitu. Cewek gue pun bilang, nanti kita bikin perjanjian pranikah. Ya udah lo jangan nikah aja dulu sampai lo yakin. Buat apa gue bikin kontrak? Tapi lo tau nggak kalau di perjanjian pranikah itu isinya boleh apa aja? Betul gue tahu. Gue sepakat sama Soraya, soalnya gue pengen kalau gue nikah gue harus bikin perjanjian pranikah dulu. Berarti lo nggak yakin sama pasangan lo dong? Gue bikin, maksudnya gini, perjanjian pranikah itu kan banyak banget ya unsurnya. Maksudnya boleh apa aja. Kalau gue tuh yang terpenting adalah masalah harta. Harta tuh ada pemisahan harta dulu. Harta bawaan ya, bukan harta gonok gini yang dihasilkan setelah kita menikah ya. Itu ada pemisahan. Punya gue yang sebelumnya gue udah kumpulin di masa gue hidup, ya itu punya gue. Yang punya lu juga punya lo. Lo nggak bisa ngomong sama suami lo aja? Kayak, bisa, cuma kan nggak ada. Ya tadi gue bilang bener ya, kalau bilang harus ada jaminan, makanya kita harus bikin perjanjian kan gitu kan. Kalau enggak di atas namain anak untuk bukti valid anak, karena gini. Ini perempuan-perempuan, normalnya rata-rata perempuan ya, yang gue berdiskusi soal perjanjian pranikah gitu. Karena gue di bidang hukum juga. Tadi pas gue ngomong perjanjian pranikah, lo agak kayak panik gitu? Enggak panik sih. Maksudnya gue kayak, wah ini nih, gue kontra soalnya, gue butuh itu. Karena perempuan tidak punya apa-apa pada faktanya. Nggak punya apa-apa dalam artian, lo dibawa sama orang lain, tidak ada jaminan lo tidak akan disakitin, baik hati, mental, fisik. Betul. Dan lo harus kayak bermain judi kasarnya lah sama pasangan lo yang akan sehidup semati. Hanya ada jalan lurus, tidak ada jalan muter balik, ya kan? Ketika terjadi sesuatu hal, kita nggak tahu kita harus kemana. Kita have nothing nih in this fucking relationship gitu kan. Makanya itu diperlukan. Gue pun kalau gue mau bikin perjanjian pranikah, yang paling terpenting adalah gue pengen bikin perjanjian mengenai harta bawaan adalah milik masing-masing, di atas namakan anak. Dan kedua, kalau harta gono gini harus di atas namakan anak, biar apa? Karena perempuan, kayak tadi gue bilang, karena dia nggak punya apa-apa dan dia bisa tahu, dia bisa ditendang kapan aja kasarnya lah ya, bisa digimanain kapan aja. Dia tuh nggak pernah mikirin dirinya sendiri, dia mikirin keturunannya dia. Kalau gue pribadi yang gue mau bikin itu untuk anak gue agar ya lu gituin gue nggak apa-apa, tapi anak gue nggak boleh kerasa kesusahan.
Itu sih, jadi kalau untuk yang jaminannya biar lu nggak yakin berarti yang pasangan lu, bukan masalah nggak yakin. Yang gue pikirin soalnya udah bukan kita lagi. Nanti kita akan ada keturunan. Iya. Nah itu yang harus gue pikirin. Bagaimana dia gue bikin aman walaupun guanya gunjang-ganjing nih. Gue ya biar gue sama suami gue yang menyelesaikan. Tapi anak gue Tapi gini, gitu sih. Gini, menurut gue perjanjian pranikah itu kan adalah perjanjian lu ngikat kontrak karena lu butuh kepastian. Iya kan? Masa di pernikahan lu pakai perjanjian seperti itu? Gitu loh maksud gue. Dan gue kayak, jadi ketika dibilang perjanjian pranikah, gue kayak, hah, perjanjian pranikah buat apa? Gue bilang, lu nggak yakin? Kalau nggak yakin ngapain nikah? Gue bilang. Kalau dulu di undang-undangnya, lo bikin perjanjian pranikah itu sebelum menikah. Emang sebelum nikah kan? Kalau sekarang udah, karena undang-undangnya udah diganti, boleh ketika lu udah nikah baru mau bikin perjanjian pranikah boleh, diperbolehkan. Itu kan cuma agreement kan, di hadapan notaris misalnya gitu, di hadapan orang yang kompeten untuk memegang hal itu gitu. Mungkin yang menjadi salah, yang lo jadinya nggak sepakat adalah gini kali Cum, karena sekarang banyak banget yang menyalahartikan soal perjanjian pranikah. Di situ isinya ada banyak tuh. Lo nggak boleh pulang jam berapa? Iya. Ya kan? Lo kalau selingkuh konsekuensinya. Iya. Kayak gitu-gitu. Itu kan perjanjian pranikah. Sebenarnya gitu kan? sah-sah aja, boleh, tidak ada setahu gue nggak ada batasan. Kalau misalnya ada anak-anak hukum yang nonton Halo Hati, kalian boleh komen di bawah. Setahu gue tidak ada batasannya. Setahu gue. Sekarang menjadi bias banget yang orang kayak ngapain sih lo bikin perjanjian pranikah kalau emang lo nggak siap ya nggak usah aja. Ya karena banyak itu. Banyak yang dituliskan di dalam perjanjian pranikah yang tidak pada semestinya. Makanya gue bilang, gue sepakat kalau orang membuat perjanjian pranikah yang benar-benar emang capable-nya itu apa? Yang importantnya itu apa dituliskan di situ. Yang nggak terlalu ya udah. Kalau terlalu embel-embelnya banyak, ya nggak usah buat anjir. Kalau gue kan mau menuliskan apa yang nantinya memang jangka panjang. Toh bukan hanya untuk gue. Terpenting memang bukan buat gue doang, bukan buat gue gitu, lebih tepatnya buat anak. Itu penting kalau kayak gitu, karena kasarnya urusan kita berdua ya kita berdua, tapi anak kan nggak tahu. Benar. Itu gue mau baru kalau, tapi kalau misalnya disuruh bikin perjanjian pranikah dengan tadi ada embel-embel itu loh yang gue malesin kayak lah. Terus baru gue nggak sepakat juga kayak ngapain? Emang lu gak bisa nyelesain masalah lu sendiri? Iya kayak, lo berusaha dulu komunikasi dulu, kalau udah oke baru lo nikah lah gitu loh. Kalau lo masih ragu-ragu ngapain nikah tuh nggak bercanda lo, gue ngeliat. Lo sadar gak sih sekarang banyak banget orang gampang banget cerai, gampang banget pisah. Gampang banget juga buat nikah. Gampang banget juga buat, karena mereka gampang banget buat nikah, gitu loh. Kayak gila lo dulu ya, lo cerai setelah berapa tahun lah, sekarang gila cuy, hitungan 1-2 tahun orang bisa cerai lo. Iya benar, bahkan ada yang hitungan bulan. Ya kan? Ngaco menurut gue. Itu kan membuat gue makin kayak yakin kalau lu jangan menikah kalau lu belum siap gitu loh. Ternyata menikah itu bukan cuma siap materi, bukan cuma siap mental. Lebih dari itu ternyata. Lebih dari itu. Menikah itu susah itu. Gue pernah baca suatu ustadz ngomong gini. Menikah itu adalah ketika lu menikah itu malaikat pada turun pas hijab kabul. Malaikat pada turun menyaksikan dan mengaminkan. Berarti kan gila banget nih pernikahan tuh nggak bercanda gitu loh. Dan katanya setan itu naik pangkat ketika berhasil bikin orang cerai. Oh iya itu gue tahu. Gokil gue bilang. Berarti kan ini kan gokil banget. Dan kenapa lu? Ya gue nggak tahu ya, mungkin orang tuh segampang itu loh cerai. Gue nggak tahu. Gue nggak bisa ngomong gampang juga, pasti ada konflik rumah tangga. Cuman banyak banget orang cerai, gue denger sini cerai sini, yang menyerah gitu loh. Jadi tuh makin gue mikir, oh ternyata nikah tuh nggak cuman ya udah gue udah cukup umur gue nikah gitu loh. Ya buat apa lu merasa lu cukup umur di umur 25, lu menikah di umur 25, umur 30 lu cerai. Ya lu tunggu aja 5 tahun lagi sampai lu benar-benar siap gitu loh, sampai lu benar-benar oke gitu loh, baru lu menikah gitu loh. Ngerti nggak? Sampai 3 hal, karena gue percaya ada yang bilang menikah itu 3 hal. 3 hal. Dari 3 ini cuman boleh 1 yang pincang, 2 harus oke. Ketika 2 yang pincang, lo gagal. Katanya 3 hal itu adalah komunikasi, ekonomi, seks. Ya kan? Iya. Harus cuman boleh 1 yang cacat. Kalau 3-3-nya nggak bisa? Kalau 2 tuh udah nggak bisa. Oh. Iya, komunikasi, ekonomi, seks. Katanya menikah tuh itu. Kalau lo mau cacat 1. Tapi kalau 2 cacat, selesai loh. Iya, karena bicara soal rumah bukan hanya sekedar bangunan ya. Betul. Apalagi rumah tangga bukan hanya sekedar orangnya, tapi keseluruhannya tuh. Ada pundak, ketenangan, keamanan, kemewahan, perasaan, hancur. Itu tuh bicara rumah tuh bicara keseluruhan.
Apalagi rumah tangga ya. Oh. Ada kata tangga, teman-teman. Iya. Ada kata naik berarti lu. Tangga ada Naik level naik, ada terus. turun. Udah, fungsinya itu. Jadi rumah tuh bicara keseluruhan tentang naik dan turunnya. Lu harus pahamin itu dulu baru lu mau. Nah, makanya gua nggak tahu ya gue tuh terlalu kayak gimana ya. Ini makanya gue pengen diskusi juga, mungkin ada teman-teman bestie-bestinya Halo Hati Besti, tolong banget nih dikasih tahu ke kolom komentar kita. Gue tuh tipikal perempuan yang mikirnya tuh nggak 1, 2, 3 tahun ke depan ya. 5, 10, 15, 25 tahun ke depan tuh kayak apa. Dan ketika gue mencoba membicarakan itu kepada pasangan gue, kepada pacar gue misalnya posisinya pada saat bisa itu. ngamuk. Mereka tuh kayak yang, apaan sih lo kecepetan banget lo ini banget. Padahal itu emang harus lo pikirin. Iya, benar. Lo harus tahu dulu sedetail-detail itu mungkin baru. Karena kalau cuma sekedar hahi lagi, ini kita udah bukan zaman SMA. Iya, benar. Lo nggak bisa nuntut seseorang untuk seperti apa yang lo mau itu segampang ngebalikin tangan lo. Benar. Enggak. Untuk menjadi pasangan, untuk bicara rumah, itu nggak bisa dituntut, tapi dituntun. Betul. Dan dibentuk ya from now. Betul, setuju gue. Dan gue percaya kita nggak bisa ngerubah orang sih. Kita nggak bisa ngerubah orang. Kadang orang aja kesulitan ngerubah dirinya dia sendiri, cuy. Betul. Terus lu berharap lu bisa diubah sama orang lain, sama pasangan lu. Nggak kayak gitu sistemnya. Dan kesalahan terbesar tuh orang kadang suka ngomong gini, ya udah com, nikah aja dulu, siap tuh habis nikah dia berubah. Balik lagi kan lu naruh ekspektasi pada diri lo sendiri, ya kan? Kan kalau nikah kan lebih sakral, habis nikah pasti dia berubah. Ya nggak bisa. Nggak juga, berubahnya di saat itu doang. Abis itu kan lu jalan hidup sama dia. Iya. Hidup lu kan sama-sama aja. Capek pakai topeng. Iya. Dan gue juga baca di salah satu episode season 1-nya Halo Hati. Kayak jalan keluar dari hostnya tuh adalah nikah deh. Nggak segampang itunya. Keinginan mau mah pasti mau banget. Kalau bisa cepet-cepet punya pacarnya aja dulu dah. Kasarnya ya. Cuma, tadi gue bilang, gue nggak bisa. Makanya gue milih pasangannya tuh bener kayak orang-orang bilang, mungkin lo yang terlalu picky, mungkin kayaknya bener juga. Karena kenapa? Gini nih ya, kalau gue nggak bener-bener milih orang lain masuk ke dalam hidup gue gampang, yang ngasih gue kayak perhatian apa, kayaknya emang gue cukup ya dengan itu. Kayaknya enggak deh. Ada orang datang ke gue ngasih harta, ngasih ketampanan, tapi emang cukup, kayaknya enggak deh. Ada 51 hal yang harus lu penuhin untuk menutupi seluruh hidup gue yang nantinya gue akan gantungin ke dalam hidup lu, ke dalam diri lu selamanya sampai gue mati. Jadi lu datang dulu ke gue siap A sampai Z-nya, baru lu maksa gue untuk ayo sama gue. Kalau itu lu nggak bisa, nggak usah, men. Kasian, cewek itu kasian. Kalau masalah pernikahan tuh cewek kasian menurut gue nggak tahu ya. Cewek tuh kasian karena ya itu tadi gue bilang, gue akan naruh semuanya di lu. Iya benar. Surga lu di gue. Iya. Gue harus jadi baik, gue harus jadi segimana yang lu mau dan segimana yang agama gue ajarin untuk gue dan elu. Gue menanggung elu, walaupun pundaknya laki-laki menanggung seluruh kesalahan yang perempuan itu lakukan. Gue nggak tahu, gue pernah baca di salah satu ayat kayaknya ya. Apa gue dengar di salah satu ceramah? Benar kok. Ada yang ngomong kayak gini ke gue. Ini mumpung part gue lagi ngomong nih, lu mau sambil makan nggak? Ntar gue dikira makan sendirian lagi ya kan? Nggak gitu teman-teman. Tadi mau gue lapar aja. Nah, gue pernah dengar di salah satu pengajian atau gue baca ayat atau gue baca artikel gitu, gue lupa. Ini kalau di Muslim ya, di Muslim itu ada yang bilang dosanya istri, dosanya anak ditanggung suami. Kalau anak sampai dia akhir balik, kalau istri sampai wafat. Kalau anak cewek sampai dia menikah. Menikah, iya, kalau anak cewek sampai dia menikah, benar. Kalau anak cowok sampai dia akhir balik kan. Sedangkan surganya suami ada di telapak kaki istri yang paling soleha. Surganya suami ada di ibunya, surganya istri. Surganya istri. Gue nggak tahu ya, gue baca di mana. Pokoknya ada yang surga suami itu ada di telapak, iya benar, satu ibu, kedua itu ada di istri yang soleha. Maksudnya kayak tiket lu masuknya nih, itu ada di istri yang soleha, katanya gitu. Nah, lu kebayang nggak sih berarti gue harus kayak apa? Seorang perempuan, terus lu yang nggak punya, maksudnya lu yang masih belum yakin dengan semuanya, cuma pede dengan materi, dengan ketampanan, dengan mental dan segala macam, tapi lu nggak paham banget arti rumah dan tangga itu seperti apa. Lu mau datang ke hidup gue dan meminta gue untuk bisa memenuhin tiket surga lu, man, come on. Tapi gini Fir, menurut gue setuju sama lu. Cowok bebannya juga itu. Kalau cowok tuh bukan beban ya. Maksudnya beratnya di situ juga. Lu tau nggak? Gitu. Cowok itu selalu insecure di dalam pernikahan. Ketika cowok punya segalanya, punya harta gitu ya,
punya harta, punya power, pasti insecure-nya, anjir apa nanti kalau gue nggak punya apa-apa, istri gue masih mau sama gue. Tapi ketika momennya cowok itu lagi nggak punya apa-apa, setiap hari takut istrinya cabut, istrinya ngelihat istri orang lain, ngebandingin, insecure lagi. Sepanjang pernikahan itu insecure cowok. Memungkinkan nggak itu alasan laki-laki yang juga akhirnya mencari ke titik pemenuhan insecure dia di orang lain akhirnya menjadi alasan? Gue nggak tahu ya kalau itu ya. Dan gue rasa enggak, cuman ketika laki-laki itu mencari kenyamanan di orang lain itu berarti ya dia simple, dia nggak dapat kenyamanan itu. Karena gini, gue ngelihat banyak pasangan mencoba memberikan sesuatu ke pasangannya, gue kasih lo ini, gue kasih lo ini, gue kasih lo ini, gue kasih lo ini. Tapi itu kan menurut lo, itu pakai rumus lo. Gue kasih lo, gue bekelin lo makan, gue kasih lo kasih sayang, gue kasih lo ini, gue kasih lo ini. Tapi lo nggak research dulu apa yang dia butuh sebenarnya. Lo pakai standar lo, ngerti nggak? Jadi ada satu titik di mana nggak masuk ke standar lo, tapi dia butuh. Akhirnya dia mencari titik itu di luar, di orang lain. Ya iya, maksudnya menjadi alasan itu. Menjadi alasan. Sesimpel masak deh. Simpel masak. Kita laki-laki ya, kita selalu bilang sekarang kan zaman udah maju lah. Ya udah kita go food aja, kamu nggak harus bisa masak, kamu nggak harus bisa ke dapur. Ngerti nggak? Tapi namanya laki-laki ketika dia keluar main ke rumah temennya, lihat temennya dimasakin istrinya, dia makan. Oh gini rasanya. Itu tuh makanya beneran deh, jadi cowok dan cewek ketika kita udah bicara soal tuntutan pernikahan, itu bukan hanya dari segala sisi umur doang gitu, atau kayak dari pertemanannya udah doang. Next level. Tapi semuanya, maksudnya gue pengen bilang nih ke orang-orang di luar sana yang mungkin sering banget nanya ke temennya, ke keluarganya, atau ke anaknya, kapan kamu nikah? Tapi dia belum tahu atau belum ada panggilan atau mungkin belum ada jodohnya. Sebenarnya tuh kita mau banget buat cepet, tapi tolong janganlah ditanyain karena kesiapan orang berbeda-beda. Ada banyak hal yang perlu benar-benar sangat dipatenkan dulu, dimatangkan dulu dengan sangat baik. Pertama terhadap diri sendiri, terhadap orang lain yang harus kita pikul juga nantinya, yaitu pasangan kita. Nantinya ada anak kita nanti ada turunannya lagi, itu bibitnya tuh dari kita. Jadi banyak yang harus benar-benar diperhatiin deh. Nggak hanya dari umur doang, tolonglah kalau lu mau nanya kalau lu mau tetap nanya kapan kamu nikah, lu harus siap ditanya dan mau ditanya kapan lu mau mati. Kalau lu udah bisa ditanya itu, boleh lu ngomong ke orang lain. Iya, karena kan mati dan nikah di tangan Tuhan. Kalau ditanya nikah pasti mau banget. Gue saking stresnya sama pernikahan ya, gue sampai di level tahu nggak? Gue udah nggak mau datang ke nikahan. Karena setiap pulang dari undangan, gue selalu insecure, selalu stres, selalu kepikiran. Gue nggak mau lihat konten-konten pernikahan, konten-konten orang bahagia. Gue bukan nggak setuju sama konten family kalian yang bahagia, pasutri muda. Gue bukannya nggak setuju, gue turut seneng sama kalian. Cuman itu bikin gue merasa makin kecil, bikin gue merasa makin gagal. Jadi gue mendingan skip konten kayak gitu. Nggak usah itu deh, gue aja nih yang gue tuh kan, gue dapat tuntutan dari diri sendiri kan, maksudnya soal pernikahan. Kayak karena faktor waktu lebih tepatnya ya, yang gue takut banget kehilangan karena gue udah pernah ngalamin kehilangan nyokap yang wah gila, setengah hidup gue tuh hancur. Karena ya benar kayak ada petua bilang bahwa ketika lo masih punya ibu, maka dunia lo masih baik-baik aja banget. Ketika udah nggak ada, dunia tuh kerasa kayak wah roller coaster banget gitu. Dan gue nggak punya lagi waktu itu kan. Dan sekarang tinggal satu nih, jadi pressure gue lebih kepada waktu gitu loh. Gue yang punya tuntutan dari diri gue sendiri aja tuh udah sakit. Ditambah dari luar ngeliat apa segala macem. Pengen tahu tapi bukan jawaban. Bener, nikah bukan jawaban. Tapi bukan berarti kita nggak mau. Bukan, kita mau. Cuma banyak pertimbangannya, apalagi udah pernah ngalamin sakit, ngalamin hilang. Ngalamin konten-konten yang menakutkan tentang pernikahan. Semua ngaruh anjir tentang pernikahan. Tapi gue setuju sama lu tadi, jangan sering nanya lah kapan nikah. Itu menurutku sangat sensitif loh. Nanya nikah, kamu udah umur segini. Iya. Sejak kapan nikah ada umurnya? Iya. Ada standarnya. Iya gak sih? Nikah tuh gak ada umur, gak ada standar, gue percaya itu. Iya. Cuman karena mulut orang-orang ini kita jadi kayak ngerasa itu bener. Jadi kayak ngerasa, oh iya ya, gue salah ya umur segini gue belum nikah, gue gagal ya. Padahal gak ada hitungan gagalnya. Bener-bener. Ngomongin soal mulut orang ya, ini pernah gue bikin sajaknya.
itu menjadi alasan gue suka naik gunung ya. Hmm. Agak sedikit out of context tapi mau bahas sedikit aja. Gue suka naik gunung karena gue ketemu manusia jadi sedikit. Gue lebih banyak ketemu alam, ketemu pohon, ketemu awan, ketemu puncak gitu-gitu, tanah. Gak ada komparisi antara gue dengan manusia lain. Makanya gue selalu bilang bahwa ternyata gunung lebih manusiawi dibanding manusianya itu sendiri. Itu alasan gue cinta ke alam. Maksudnya sedikit banyaknya karena balik ke konteks pernikahan adalah kadang-kadang kita tidak bisa menjadi manusia karena kita terlalu banyak memikirkan omongan manusia lain. Sehingga kita lupa bahwa kita juga manusia, kita boleh dan kita berhak untuk mendengar suara kita sendiri yang kitanya juga manusia loh. Gitu. Itu jadi ketutup tuh. Masukan ini, tuntutan ini, harus hal ini, itu. Kayak gue jadi kayak gak punya ruang ya buat bersuara. Akhirnya gue bersuara untuk orang lain. Padahal yang dibutuhkan adalah gue bersuara untuk diri gue sendiri. Bener, gitu. Untuk diri sendiri dulu baru orang lain. Baru orang lain. Tapi kita jadi gak bisa belajar sesimpel konteks itunya. Iya benar. Kayak gak bisa tuh, teori itu hilang. Benar. Itu capek banget sih sumpah. Kayak ngerasa dunia kok gak baik-baik aja gini ya. Padahal dunia baik-baik aja. Manusia lainnya gak baik-baik aja sampai lu gak bisa manusia. Kita dibikin gak baik-baik aja. Itu separah itu makanya. Ya pokoknya dia selamat lah buat yang udah nikah. Dan gue percaya gini Fir. Apa? Jadi gue lihat orang menikah, konten menikah. Setelah gue telit lebih dalam, anjing ternyata mereka nggak baik-baik aja loh. Iya. Mereka stres. Jadi kayak ada tuntutan menikah ke lo ngelamar gitu. Kalau mau menikah harus punya rumah dulu. Akhirnya mereka berani cicil rumah biar cepet nikah. Jadi sepanjang 20 tahun mereka cuma mikirin cicilan rumah. Di tahun kelima mereka nggak kuat, berantem. Akhirnya pisah karena ekonomi. Masuk kemana lagi, ntar berantem pisah karena ekonomi. Gue gak mau nikah kayak gitu. Gue maunya setelah gue nikah gue tenang. Masalah gue biarkan aja. Masalah gue lupa gue lupa gak ngangkut anduk dari kasur aja, dimaki bini gue, gak apa-apa. Tapi gue gak mau punya masalah dalam pernikahan. Adalah masalah yang sebenarnya gak harus ada. Masalah cuman karena gue paksa menikah. Gak mau gue. Mendingan gue telat tapi gue pasti gitu. Bener. Sarah Tobing juga ngomong itu tuh di gue. Kayak gue nggak apa-apa deh ketemu sama yang belalang sembah kalau dia nyebut ya. Belalang sembah deh yang apa-apa segala macam. Tapi yang jelas ketika gue udah ketemu satu tuh bener-bener orang yang emang buat gue gitu. Makanya gue juga sempat bikin konten kalau tolong banget ya hati bisa nggak lu, karena kan gue masih sendiri ya. Lu kan udah ada nih pasangannya. Maksudnya tolong banget ya hati, jangan jatuhin hati lu, jangan jatuhin perasaan lu, rasa cinta lu kepada orang yang kemungkinan besarnya dia bukan untuk lu. Karena rasanya akan sakit banget. Tapi walaupun benar yang bicara soal perasaan, bicara soal hati, tidak ada batasannya. Betul. Tidak tahu rumusnya seperti apa, teorinya kayak gimana. Tapi kalau bisa jangan ya jatuh banget sama orang yang udah tahu kayaknya nggak ada ujungnya nih. Lu jatuhin buat diri lu dulu deh, yuk. Susah tahu gitu. Mencintai diri sendiri? Iya. Gila lah, itu hal tersulit di dunia ini, Fir. Mencintai diri sendiri itu hal paling sulit. Susah banget. Apalagi gue contohnya. Kebahagiaan gue tuh ada ngeliat orang lain bahagia. Jadi saking seringnya gue membahagiakan orang lain, gue ngurusin orang lain. Sampai level kebahagiaan gue adalah ngeliat orang lain bahagia. Sampai gue lupa, Fir, gimana caranya ya? Gue mau bahagia sendiri. Happy gue tuh gimana ya? Iya. Ngerti gak? Gue kalau mau happy tuh gimana ya? Itu gue ketemu pas gue baru naik gunung ya, kayak... Besok kita naik gunung kali ya? Iya. Biar gue ketemu. Maksudnya gue ngerasain gitu ketika momen-momen nyokap gak bisa nemenin gue gitu. Kayak di waktu-waktu gue lulus dia gak ada, ya kan? Maksudnya gue gak mau kehilangan momen lagi, itu sih poinnya. Kenapa gue maksa nikah tuh kan buat diri gue sendiri, karena gue gak mau kehilangan momen lagi. Gue udah kehilangan momen ketika gue sudah gak ada nyokap, lulus gak ada nyokap, gue lagi fight di skripsi gak ada nyokap, masa gue nikah harus gak ada nyokap juga? Masa gue nikah harus gak ada bokap juga? Gue tinggal atu nih, itu aja. Jadi kadang tuh orang-orang yang lu tanyain, mereka tuh punya pikirannya sendiri tahu, punya bebannya sendiri tahu. Janganlah, tuntutan pernikahan tuh sebenarnya gini ya, gak ada, gue kasih tau. Sebenarnya tuh nggak ada tuntutan di dalam pernikahan tuh nggak ada. Benar. Bisa jadi ada karena sekeliling. Iya benar. Karena halayak ramai itu jadi ada. Jadi nggak ada rules pastinya gitu loh. Nggak ada beneran. Biarin aja. Jangan yang nggak ada diada-adain.
jadinya akhirnya jadi gede banget, semua orang jadi takut atau semua orang jadi mikir kayak ini jadinya solusi. Lu nggak mau orang lain salah kaprah dan salah menilai, tapi lu yang membuat semua orang jadi salah kaprah dan menilai. Itu sih. Nah, kalau pernikahan bener-bener tutup semua indera deh, tutup semua indera beneran deh. Jangan dengerin yang mana-mana kalau lu mau maju. Tapi kalau akhirnya lu didudukin gitu, lu apa belum nikah? Lu tutup nih, lu nggak mau dengerin sekitar. Cuman belum diajak deep talk gitu. Kenapa lu belum nikah? Belum disudutin. Kan kadang gitu kan? Iya. Ada berapa orang yang duduk lu? Iya. Lu maunya gimana? Kenapa belum nikah? Mana pasangannya? Kan kadang begitu. Bener. Nah, itu sakit banget loh. Gue kalau ada di posisi itu ya gue akan diem, kalau enggak gue akan nanya, ya oke, gue jawab, tapi lu jawab juga pertanyaan gue, kapan lu mati? Kapan lu berpikir akan berencana buat mati? Itu sih. Ya mati kan di tangan Tuhan. Nah makanya, emang nikah nggak di tangan Tuhan? Lah kalau gue bilang gue maunya sekarang tapi kagak ada jodohnya, mau gimana? Yes. Kalau gue bilang sekarang sama pacar gue yang ini tapi dianya juga belum mau ngelamar gue, gimana? Cewek kan bagian nunggu, Mana ada cewek ujuk-ujuk yang datang ke keluarga lakinya untuk bilang, aku mau nikahin anakmu. Nggak ada. Benar. Kalau sekarang itu nggak nembak aja, nah itu sekarang cewek makanya udah bisa nembak cowoknya duluan aja tuh menurut gue udah goals yang ini banget sih, udah jauh banget. Tapi kita belum sampai tahap nikah, cuy. Kita belum punya power segede itu untuk ngomong mau ngajakin anak orang nikah, cewek ke cowok ya. Dan tuntutan pernikahan, jadi ketika lu pacaran gitu, tuntutan pernikahan dari cewek itu kamu kapan mau ke rumah? Oh itu latih mental banget. Itu dak-dikduk loh kalau cewek ngomong gitu. Di cowok ya? Iya. Di cowok ya? Mau lu pacarannya baru sebulan, mau 5 tahun, 10 tahun, ketika cewek lu datang, kamu kapan mau ke rumah? Mama tuh udah nanya kapan kita serius, mati lu. Itu next level loh, Fir. Dan dari situ jawaban cowok tuh bisa ketahuan dia serius apa enggak. Nah, gue ngalamin itu, Iya kan? Gue pacaran 3 tahun, gue cuma nanya, gue nggak minta langsung pastinya kapan, enggak. Gue nanya doang nih, kita arahnya mau kemana? Mau lu bilang nanti di umur aku 27 tahun misalnya gitu ya? Atau kayak 3-4 tahun lagi? Janjiin dulu deh. Kasih tahu aja pasti. Jadi gue tahu nih, oke 3-4 tahun lagi, di tahun pertama gue akan makin mendalami diri untuk sama lu, di tahun kedua gue mendalami diri soal keluarga lu dan semuanya, di tahun ketiga kita udah mulai nabung, di tahun keempat kita udah prepare, kan bisa kayak gitu. Ada planning pasti. Tapi laki nggak bisa mikir ke sana, Nggak bisa, susah. Enggak, beda itu. Harus di-press banget. Akhirnya ya kandas hubungan gue dengan alasan karena dia bilang kayaknya lu udah siap nikah banget, kayaknya gue nggak worth it buat lu, akhirnya kayak lu mendingan sama orang lain aja deh. Gue ngerasa gue ngerasa berat banget nih lu kayak udah nge-push gue nikah. Tapi lu nge-push nggak? Pasti berat, karena kena tekanan loh. Kadang tuh karena tekanan, laki tuh nggak suka di-push gitu. Gue nggak nge-push yang tiap hari nanya, harus nggak, gue udah cobain nanya kita mau ke arah mana, kira-kira mau kapan ya, biar gue bisa preparein waktu gue nih, biar gue bisa tahu nih nanti gue ngadepinnya terus kayak gimana, punya backup plan itu. Untuk itu doang sebenarnya. Cuma sayangnya nggak ditangkap dengan baik, ditangkapnya itu sebagai pressure, sebagai kayak oh lo maunya besok nikah, ya nggak, pada faktanya gue sampai sekarang belum nikah. Karena cowok tuh kalau ditanya kayak gitu deg-degan banget, Fir. Sedeg-degan itu. Ya tapi gini, lo mau untuk berkomitmen sama kita buat pacaran, tapi ketika ditanya jangka panjangnya, lo nggak tahu. Pikirannya tuh pasti kan, anjing nikah tuh duitnya berapa, gua harus gimana. Cowok tuh biasanya, cowok tuh biasanya kalau udah pacaran, dia sebenarnya mau nikah. Tapi yang dipikirin sama dia, bukannya keluarga lo mau nerima apa enggak, bukannya ini, cuman ekonomi gue gimana. Cowok tuh takutnya di ekonomi. Mantan gue pernah bilang, dia pernah bilang kayak gini ke gue, aku tuh belum mau nikahin kamu karena aku kan baru kerja nih, atau kayak aku belum ada uangnya, aku nggak mau bikin kamu susah, aku nggak mau bikin kamu nanti sama aku jadi hidupnya sengsara, aku nggak mau bikin kamu jadi sedih, hidup nggak enak. Maneh, antum dengerin baik-baik, buat laki-laki terutama. Emang jaminannya apa sih kita nikah lo nggak bikin kita sengsara? Emang mau nanti kalau misalnya udah nikah, tapi lo misalnya nih lo ditanyain sama cewek lo, terus lo alasannya kayak gitu, terus kita nanya pas udah nikahnya, nanti kalau misalnya lo lagi nggak naik, lo lagi susah, gue boleh cabut ya? Oh anjing, nggak boleh. Nggak ada kan jaminan kayak gitu, nggak boleh kan lo pasti. Nggak boleh. Terus kenapa lo ngomong gitu? Ya. Kita tuh udah nanyain, kita tuh udah mau, ya berarti kita udah siap semuanya. Karena gini, Fir, yang dipikirin tuh bukan cuma lo doang. Apa kata keluarga lo kalau gue apa adanya? Apa kata keluarga lo kalau gue bisa ngasih segini? Ekspektasi, orang tuh punya ekspektasi loh, Fir. Sepakat. Tapi kamu kan tadi, kerja apa? Udah berapa lama kerja? Nanti mau kayak gimana? Setelah nikah mau tinggal di mana? Anak saya dikasih makan apa? Ngerti nggak? Itu kan nggak tinggal cetak.
Nah ya itu, kita kan makanya menanyakan untuk membutuhkan spare waktu memenuhi itu. Betul. Nah ketika itu terjadi, makanya gue juga sepakat ketika lo bilang kalau nikah itu kalau bisa jangan nikah sama orang tua. Jangan tinggal sama orang tua. Biar gak ketahuan kita punya masalah apa, Betul. cukup kita berdua. Nah itu, maksud gue waktu di ini posisi gue yang saat itu ya, gue nanya sama lu gak langsung sekarang. Gue pengen tahu aja kapan, biar gue punya spare time untuk tahu gue ngadepinnya harus kayak gimana, step by stepnya apa yang harus gue kumpulin. Ketika nantinya jadi, kita berkeluarga, udah nih, lo kan udah kecapai nih apa yang lo harus ditutupin kan kasarnya ya, masalah duit, masalah rumah, masalah apa. Udah lo kepenuhin dengan 4 tahun itu misalnya. Bareng nih, kita kan gak akan serumah sama mereka. Iya benar. Gak akan ketahuan mereka, kecuali lu buka mulut. Iya. Atau kecuali gue buka mulut, kan gitu. Itu yang kadang kita perlukan loh, kepastian kayak gitu loh yang kita mau tahu. Karena kalau nggak kita gambling terus, akhirnya banyak perempuan-perempuan di luar sana yang modelannya kayak gue, takut buat nikah, mikir akhirnya mendingan gue nikah sama diri sendiri, atau takut buat pacaran, takut buat mulai. Karena kita nggak tahu, orang lu aja nggak pede sama gue nggak minta langsung. Gue ngasih lu waktu juga, tergantung lu mau waktunya sampai kapan. Tapi kalau cuma lu bilang jalanin aja dulu. Tolong, ini bukan Jaksel Universe. Oza Rangkuti Said bilang, ya FWB-an aja ada. Enggak. Ini serius. Apalagi udah tahunan misalnya hubungannya. Tapi masih belum jelas ya, aku masih gini-gini aja, ya lo masih gini-gini aja gue temenin, tapi mau sampai kapan? Nemenin dari nol sih dari nol. Tapi kan gak selamanya nol mulu. Benar. Ada perkembangan dong. Gue akan gantungin gue ke lu nih, lu akan bergantung sama gue juga nih. Masa gue prepare lu gak prepare? Iya, setuju. Itu loh yang gue marahnya dulu tuh, makanya pada detik ini gue takut. Gue bilang terakhir, gue cuma bilang ke teman-teman gue, akhirnya gue ketemu titik gue nyaman sendiri. 1. Kedua, akhirnya gue memutuskan untuk kalau gue mau mulai suatu hubungan, mending sama masa lalu gue aja. Orang-orang yang pernah di masa lalu gue. Kenapa? Karena gue tahu kesalahannya apa, letak kesalahannya di mana. Gue tinggal ngubah ataupun memperbaiki apa yang udah salah kemarin. Atau kalau gue masa lalu gue nggak pernah ada yang mau masuk lagi ke dalam hidup gue mendingan sendiri. Karena gue takut buat mulai sama orang baru. Gue nggak tahu masalah apa lagi. Dan gue nggak tahu panjang lagi. lagi. Dan prepare 4 tahun itu kan lebih jauh. Bener. Untuk sama orang yang harus gue telaah lagi nih cum. Waktunya cuma 4 tahun misalnya gitu. Dan ingat ya, perempuan itu menopause tuh cepet loh anjing. Jangan ngomong gitu ntar cewek gue nonton. Nggak, ini sepakat, ini harus diomongin banget, cuma lo harus ngobrol ya. Nyokap gue juga ngomong gitu kok. Menopause itu cepet. Lu mau nunggu bini lu sampai umur berapa tapi lu nuntut anak, kan anjing. Sumpah. Lu pacaran sama gue misalnya gitu ya. Si A pacaran sama gue, terus kayak, ya aku nggak siap. Udah 3 tahun. Tahu-tahu umur gue udah 28. Ya kan? Udah sampai 30 ke atas. Udah susah nih. Gue cuma ngebayarin ego lu nih untuk entar. Tiba-tiba ketika lu udah mau, udah sanggup ke gue, lu nuntutnya banyak ya anak ya ini. Ya gue udah gak ada waktu. Nggak harus ego cowok doang loh yang dikasih makan, tapi realistis cewek juga loh yang harus dikasih makan. Kenapa gue bilang ego? Padahal itu adalah kerealistisan lu untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena itu jatuhnya masuk ke ego menurut gue. Realistis lo, secara pikiran lo harus nikah nanti ketika gue benar-benar udah siap, udah mateng, gue udah mapan, udah tau mau tinggal di mana, ABCDFG, udah, baru gue ke lu. Untuk realistisnya perempuannya kan, padahal tanpa lu sadarin, itu bukan realistis perempuannya, itu ego elunya. Lo mau nyusahin satu-satu dulu. Iya, kenapa nggak diselesain barengan? Kalau gitu boleh ya nanti pas nikah. Ketika gue nggak mau sama lu atau ketika lu lagi kenapa-kenapa gue cabut, nggak ada jaminan, nggak bisa ngejamin. Atau enggak yaudah, lu kan pernikahan gue baru segini, gue gak mau punya anak. Iya, selesai. Mau bilang apa lu? Iya. Terus habis itu lu marah ke cewek lu. Pas umur 28 gue masih mau kok punya anak. Iya. Sekarang gue gak mau. Lu tau gak, gue pernah punya pikiran kayak gitu. Gue akan mikir nih cowok-cowok yang mau masuk ke dalam hidup gue atau nanti gimana ya. Kalau lu beneran mau sama gue, pikirin baik-baik kalau lu emang udah bener-bener mau siap untuk nikahin gue dan kapan ya. Tenggatin aja, tapi gue nggak mau di atas 30 tahun lu baru datang, atau lu baru datang di atas 30 tahun tapi lu nuntut anak yang gimana-gimana apa segala macam, harus temenin dia, harus ini ngasuh dia apa segala macam. Gue gak tahu, lu dewasain aja dulu diri lu. Gokil. Gue kayak episode ini gue kayak dengerin Firda banget ya. Tapi bener cuy, gue yakin banget Soraya ada pikiran kayak gitunya. Makanya dari tadi gue diem. Karena lu belum nikah nih kan, iya. Cewek kayak gitu, cewek-cewek yang punya otak ya. Maksudnya yang udah punya otak jangka panjang nih ya, gue tahu apa-apa segala macam. Kurang lebih sama. Akan kayak gitu. Ketakutannya itu.
Makanya, gue sepakat nih makan. Gue nggak tahu ya, gue nanya sama lu nih ya. Kalau lu ketemu modelan cewek yang kayak gue nih, yang udah, jangan kayak gue deh, yang punya pola pikir begitu, langsung dah. Iya benar. Makanya gue buru-buru. Bahaya. Kalau enggak, ya dia akan sendirian. Maksudnya bukan kita lagi hard selling ya, enggak. Gue ada ketakutan, dia akan sendirian selama hidupnya. Dia ya susah itu buat percaya atau apa segala macam lah. Kalau laki-laki nikah tua mah gampang. Iya, mau 35, 40. Nggak ada ya cuan. Perempuan ada dari keluarga, dari masalah menepos ya kan, kesehatan fisik dan banyak banget. Belum nanti kita harus ngurusnya, ngelahirinnya, ngandungnya, ngasuhnya, ngegedeinnya. Ya Allah. Nggak cukup dengan omongan gue belum siap, gue belum mapan. Iya. Nggak cukup. Duit bisa dicari. Waktu nggak bisa diulang. Waktu nggak bisa diulang, bener. Dan nggak bisa ditambah. Benar. Waktu terus berjalan. Gue setuju. Tapi duit jalan-jalan. Trust me. Anjing, lu keren dah. Ih, gila gue. Abis ini ada yang di kolom komentar lagi ngomong gue terlalu buang cerita. Ih, datang dulu sini. Emang kadang gini ketika kita lagi ngobrol gitu, terus yang satu banyak cerita, yang satu diem, berarti tuh gue tuh ngerasa ya ini bagus obrolannya, jadi nggak bisa di-cut. Kalau gue stop di tengah nggak jadi satu kayak gitu, nggak jadi satu kesatuan, mungkin hilang gitu loh. Harus lihat dari dua sisi sih, makanya gue juga pengen banget buat besti halo hati besti, tolong lah ya ke semua konten-konten kita tuh bercerita tahu di sini. Iya. Kita tuh nggak ngulik bintang tamu, nggak ngulik kitanya ya. Kalau mau cerita ya kalau lagi mau cerita ya gue diem. Iya. Kalau lagi momennya gue diem, gue cerita ya dia diem. Ya karena kita saling tukar cerita. Iya, karena ini wadahnya. Terus. Karena banyak banget loh, maksud gue permasalahan hidup, apalagi masalah-masalah yang kayak gini ya, yang jarang orang bahas gitu. Padahal penting sekali untuk dibahas, hal kecil. Tapi dampaknya untuk jangka panjang. Iya, dampaknya sangat-sangat jangka panjang. Kan tadi gue bilang makanya waktu itu terus berjalan. Tapi uang jalan-jalan. Di mana aja lu keluar rumah. Itu ada duitnya kalau lu mau bikin itu jadi duit. Makanya gue tuh selalu kalau keluar rumah cuma ngincer 3 perkara cuma. Money, link, science. Gue nggak dapat duit hari ini, gue dapat kenalan hari ini. Nggak dapat kenalan hari ini, gue dapat ilmu hari ini. Karena 3 hal itu akan balik ke poin yang pertama, uang. Makanya lu kemana aja, lu bisa dapat duit sebenarnya. Lu nggak dapat duit, lu dapat kenalan. Itu kan rezeki juga. Ya, bener, emang rezeki itu apa sih? Uang doang. Ya rezeki nggak uang dong. Itu salah. Kenalan, uang, teman, cinta, kasih. Benar. Itu rezeki, men. Itu rezeki semua. Percaya sama gue deh, itu rezeki. Jadi ya uang tuh jalan-jalan di mana aja berseliweran sebenarnya mah. Yeah, gampang dicari. Secara bahasa iya. Ya lu mau kerja, lu mau apa, dapet duit. Tapi waktu bisa lu putar lagi. Kayak gue deh, nyokap gue udah almarhum nih. Terakhir gue ke makam gue sama 1 orang lah gitu kan, gue minta temenin. Gue cerita di Nissan, nangis gue puas tuh gue bisa nangis cerita di Nissan gitu kan. Udah gue lega, keluar dari makam gue nangis lagi. Kenapa? Karena gue menyadari, gue cuma bisa cerita ke makam, ke Nissan, yang mereka gak bisa ngomong. Sakit, beneran. Makanya gue bilang, waktu gak bisa dibilang, itu kenapa gue punya pressure. Makanya gue seneng banget pas lagi bahas tentang pernikahan. Tentang pernikahan ada dari luar dan dari dalam. Dari dalam gue karena itu. Karena gue tahu waktu gak ada diulangnya. Gue gak mau ngejalanin atau nyanyiin itu lagi. Itu kenapa gue kalau ketemu orang baru, kalau ada orang masuk ke dalam hidup gue tanya, lu maunya apa? Karena gue udah gak punya waktu lagi, gue gak tahu. Gue nggak tahu guanya masih punya waktu atau enggak, gue nggak tahu orang tua gue masih punya waktu atau enggak, gue nggak tahu waktu lu seberapa lama buat gue nggak tahu kalau masalah duit, kesiapan mental kita bangun barengan. Kan kita pacaran dulu, zaman sekarang pacaran dulu baru nikah kan, rata-ratanya. Jadi situ proses belajar lu udah. Kalau lu nggak siap-siap juga, ngapain? Gak usah masuk ke dalam hidup orang lain. Kalau lu cuma buat nambah luka, tapi lu masuk di umur sekarang ya. Di umur sekarang, benar di umur yang sekarang ya. Maksudnya gini. Kalau lu masuk ke dalam hidup orang lain, atas dasar lu mau sembuh atas luka lu yang lampau, tapi lu tidak mempersiapkan diri lu untuk bisa menyembuhkan atau at least tidak menambahkan orang lain untuk sakit, jangan. Itu jahat. Itu jahat. Lu beresin dulu, lu ketemu yang baru, lu yakin sama dia, lu jalanin, itu baru bener. Karena lu gak tahu kan, masa lalu lu ngelukain seberapa parah. Terus yang sekarang bisa jadi elu yang jadi oknum yang melukai orang lain sebegitu parahnya. Tapi gue harap besti halo hati besti puas dengan obrolan kita ini. Kalau kalian ngerasa ini menurut gue obrolannya dalam banget loh. Ini obrolannya seru banget menurut gue. Dan
gue belajar banyak dari sisi perempuan. Oh ternyata perempuan tuh maunya seperti ini ya. Oh ternyata yang perempuan tuh nuntut karena ada hal ini ya. Ternyata perempuan tuh bukan cuman ego ya. Ternyata ya ada ketakutan-ketakutan, ada fakta-fakta yang kita di umur segini bakal begini loh. Kita ada tuntutan seperti ini loh. Ya gue ngerti lah. Bukan cuma sensitivitas, bukan cuma perkara durasi usia, patokan usia. Banyak halnya. Banyak beneran. Ini kalau mau jalanin hubungan yang ya Iya. tolonglah, apalagi udah di umur-umur kayak kita ya yang udah 25 ke atas tuh udah panik tuh. Iya, panik. Nyentuh 23 aja udah panik gue sebenarnya. Awal-awal gue nyentuh 23 udah panik. Oh gue enggak. Gue panik. Gue takut aja maksudnya. Kayak at least ya udah 26 nih nikahnya, karena gue punya 3 tahun untuk belajar jadinya. Ntar di segini gue ini. Udah 25 udah makin deg-deg tuh. Kayak wah anjir gue mau nikahnya kapan, apalagi belum ada jodohnya. Bisa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi udah kena 30 anjir. Iya kan? Apalagi sekarang umur manusia makin pendek. Iya benar. Nggak, jarang kita temuin orang yang bisa usianya sampai 100 tahun masih sehat, 75 tahun masih sehat. Jarang. Sekarang tuh rata-rata 45, 50 udah sakit. Iya kan? Bayangin kalau lu baru nikahin cewek lu nih umur 30 tahun, dia cuma punya waktu 20 tahun anjir. Untuk ngebagi sama lu, sama pasangan lu nih, sama cowoknya dan sama anak. 20 tahun untuk 2 orang, tiba-tiba bayangin. BM mau ngeliat cucu. Nah, belum ada nih waktu buat sama cucu nih, baru dia buat pasangannya sama anaknya. Ih, ya Allah. Sian. Ini gue ngebongkar ini gue banget semuanya, tapi seru. Gue seneng banget untuk bisa menyuarakan ini di podcast sendiri, apalagi ya mungkin teman-teman dari Halo Hati Besti punya cerita atau ngerasa ini belum selesai nih topiknya, lo komen sebanyak-banyaknya, atau kalian punya pemikiran yang beda, opini-opini tersendiri, punya cerita juga tersendiri, kalian boleh tulis di kolom komentar, cerita sama kita. Kalau kalian gak nyaman di kolom komentar, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Halo Hati. Instagram gue, Instagram Firda, bebas, dan Bloom nanti kita Media. baca. Iya, pasti kita akan bacain semua komen-komennya, semua DM yang masuk, atau kalian mau diundang langsung sini, boleh banget. Silakan DM aja ke Halo Hati, nanti akan dibalas sama adminnya. Iya, kalau kalian ngerasa konten ini bagus, mau dipotong, jangan lupa ya untuk di-tag ke kitanya biar mereka bisa nonton secara full. Betul. Segitu dulu kali ya teman-teman, jangan Thank lupa you like, guys comment, subscribe, and share. Bye-bye. Iya, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.